156/3028. Saya dari jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Dalam hal ini saya akan menampilkan video demi memenuhi tugas ujian komprehensif yang dalam hal ini diuji oleh ibu kita yang terhormat, Ibu Hilda SE/MSI, dengan materi hafalan surat dan pemahaman khot. Baiklah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang proses pencatatan saya terhadap materi-materi terkait tentang hafalan surat dan pemahaman khot. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail terkait materi-materi tersebut. Adapun materi yang pertama yaitu apakah tujuan hidup manusia? Di sini saya berpedoman pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di sana jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada jin dan manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi hanya untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan lain selain beribadah kepadanya. Namun, naasnya pada zaman sekarang, manusia masih tidak menyadari seolah-olah mereka beranggapan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang kekal. Namun, perlu kita ketahui bahwa kita akan menghadapi kematian. Dan tentu setelah kematian ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Maka dari itu, marilah sama-sama kita sebagai makhluk hidup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya untuk melakukan ibadah. Baiklah, materi yang pertama sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi terkait rukun iman. Mari kita dengarkan penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Baiklah, saya akan menjabarkan apa saja penjelasan terkait rukun iman. Pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu apa makna iman itu sendiri. Iman menurut bahasa Arab artinya percaya, sedangkan menurut Al-Jurjani dalam At-Tafsir secara bahasa iman adalah membenarkan dengan hati. Sementara menurut istilah iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta melaksanakan dengan perbuatan. Berdasarkan surah An-Nisa yang telah saya baca sebelumnya, kita sebagai umat Islam wajib beriman terhadap 6 rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yaitu meyakini tidak hanya dengan kata-kata, namun harus dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan tentunya menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Di sini kita beriman kepada malaikat, artinya kita meyakini bahwa malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya, yang dalam perintahnya, dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya iman yang ketiga yaitu iman kepada kitabnya. Iman kepada kitabnya artinya kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita jadikan sebagai pedoman, sebagai acuan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari guna untuk menghindari nantinya siksa api neraka. Kemudian selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Dalam hal ini, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa ada 25 Nabi, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW kita yakini sebagai Rasulullah. Iman yang terakhir yaitu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Beriman kepada qada di sini artinya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ketetapan, ketentuan yang sudah diberikan bahkan sebelum kita dilahirkan. Yang kedua, kita meyakini akan adanya qadar, yaitu ketentuan Allah yang bisa dirubah suatu saat nanti terkait tentang apa yang sedang terjadi atau yang bakal terjadi bahkan yang belum terjadi. Dan tentunya kita harus mengimani keduanya karena ada keterkaitan antara qada dan qadar. Qada ialah rencana yang sudah Allah susun sebelumnya, sedangkan qadar ialah suatu ketentuan atau perwujudan dari ketentuan Allah yang bisa kita rubah pada kehidupan sehari-hari nanti. Rukun iman telah kita bahas pada materi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu rukun Islam. Dalam hal ini saya merujuk pada hadis Al-Bukhari Muslim yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsi, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa ja'al bait wa saumi ramadana, yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Baiklah, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang telah saya bacakan tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait rukun Islam. Rukun Islam itu adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman. Adapun rukun Islam tersebut yaitu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat tentu wajib dilaksanakan oleh umat Islam karena itu adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan umat Islam. Tidak dikatakan seorang muslim apabila dia tidak pernah mengatakan 2 kalimat syahadat. Lanjut kepada rukun iman yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Sholat tentu wajib dilakukan bagi seluruh umat muslim. Umat muslim meyakini bahwa sholat merupakan tiang agama. Dalam hal ini kita sebagai umat muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga ialah berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk melaksanakan puasa. Hal ini berfungsi untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, melatih kesabaran serta menumbuhkan rasa empati kita kepada teman-teman kita yang mungkin kelaparan di luar sana. Selanjutnya yaitu menunaikan zakat. Di sini saya berpedoman kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat. Yang terakhir yaitu naik haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha 'anil 'alamin." Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sanggup melaksanakannya. Barang siapa mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.
Quran Surah Ali Imran ayat 97. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi manusia yang sudah mampu baik secara lahir dan batin untuk menunaikan haji, maka hukumnya wajib. 3 materi telah kita sampaikan pada penjelasan sebelumnya, yaitu tentang tujuan hidup manusia, rukun iman, dan rukun Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tata cara pergaulan antara wanita dan pria menurut Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Adapun perbuatan untuk menghindari zina tersebut ialah: pertama, tidak saling memandang satu sama lain yang menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis. Yang ketiga, tidak berdua-duaan. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat menimbulkan fitnah lawan jenis. Yang terakhir yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah lawan jenis. Akhirnya kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu tentang bagaimana cara menutup aurat yang baik dalam Islam. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sautikum warisha." Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, beliau berpendapat bahwa memang Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tapi Islam mempunyai aturan umum dalam berpakaian. Beliau berpendapat bahwa beliau mengenalkan 4 istilah, yaitu 4T. Pertama, tidak terbuka atau tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Perempuan yang menggunakan hijab tidak akan ada gunanya kalau pakaian yang mereka kenakan, pakaian yang ketat, pakaian transparan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Begitupun dengan laki-laki, tidak ada gunanya memakai jubah yang panjang kalau jubah yang dipakai tembus pandang dan auratnya kelihatan. Perlu kita ketahui bahwa aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki yaitu dari pusar hingga ke lutut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita terhadap materi-materi terkait. Saya selaku pemateri memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan saya juga memohon maaf apabila kurangnya pemahaman saya dalam menyampaikan penjelasan materi tersebut. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.